Sobat Sejarah, kembali lagi bersama kami di SKIKS episode 22. Sebelumnya, aku Sekarang Endang Putri. Kali ini aku bersama narasumber yang sangat hebat sekali, yakni Bapak Jajat Sudrajat. Boleh Bapak mangga diperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlalu berlebihan ya sekarang. Saya kebetulan lahir dan besar di Cirebon, jadi saya wong Cirebon. Dan secara kebetulan saya banyak teman-teman dan rekan-rekan menganggap saya ini pemerhati sejarah dan budaya Cirebon. Itu kurang lebihnya. Oke Bapak, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan, saya boleh tahu nggak Bapak, untuk akhir-akhir ini kesibukan Bapak apa aja ya Bapak? Ya, yang jelas saya aktif di Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kemudian saya juga kemarin alhamdulillah masuk sebagai Ketua Bidang Tradisi di Dewan Kebudayaan Cirebon. Kalau sehari-hari pemandu wisata, kepala pemandu wisata di Gua Sunyaragi. Itu istilahnya yang mudah saja. Iya Bapak. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya teman-teman kepada pertanyaannya. Ya. Oke Bapak, yang pertama, bagaimana sih sejarah adanya Cirebon? Ya, banyak artikel ya, banyak artikel, banyak catatan, banyak naskah yang menjelaskan tentang Cirebon. Tetapi jangan kita ngelihat perbedaannya, kita lihat kesamaannya. Kita harus akui bahwa sebelum daerah ini dikatakan Cirebon, itu merupakan bagian wilayah ketika di abad keempat ada sebuah kerajaan Hindu yang namanya Indraprasta yang situsnya berada di wilayah Desa Sarwadadi, Pelausan. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian datang dua putra dari Dieng. Putra Kidanuarta yang bernama Kidanusela Kidanuarsih. Beliau datang, ketika itu masih pesisir, artinya masih pantai. Datang di situ, bahkan di dalam catatan itu 1438, kebun pesisirnya penduduknya baru 5 orang. Baru 5 orang. Kemudian 1442 penduduknya bertambah jadi 52 orang. Nah, kebun pesisir sudah disebut Sarumban itu. Artinya ada percampuran. Baru 1447 itu tercatat penduduk kebun pesisir itu 356 orang. Nah, inilah Caruban, artinya percampuran, ya. Secara kebetulan di tahun 1447 ini ada suatu sejarah besar yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Cirebon, yang dari dalam bahasa Cirebonnya Witana Suwunan ing kebon pesisir nalika ing dina Rebo Wage. Artinya ketika pertama kali ada bangunan suhunan beratap di kebon pesisir itu hari Rebo Wage. Kemudian menjadi acuan, Rebo Wage itu menjadi acuan tahun Cirebon Aboge dari kata Alip Rebo Wage, artinya tahun satunya Cirebon itu diawali dengan Rebo Wage. Ya. Secara kebetulan Belanda nulisnya Cirebon. Orang kita susah ngomong Cirebon, makanya orang Indramayu, orang Rawang, orang Subang, Bekasi susah ngomong Cirebon. Zaman dulu nyebutnya bukan Cirebon, Cerbon. Ya, nyebutnya Cirebon. Ya, jadi itu. Dan ini tertuang dalam naskah Gumlaring Caruban Nagari karya Pangeran Wangsakerta. Itulah sejarah Cirebon. Ya, itulah sejarah Cirebon. Kemudian diidentikan dengan Cirebon secara real saat itu Pangeran Cakrabuana Mbahku Cirebon atau Haji Somadullah Cakrabumi, ya memang dia memproduksi, dia
sebagai nelayan mencari udang kecil yang kita kata orang Cirebon rebon, kalau secara nasional itu ebi, ya kan? Yang bakunya kemudian dikenal terasi. Ya. Terasi itu dari kalimat terasih. Ya. Asih itu kasih sayang. Ya. Jadi penuh dengan kasih sayang. Karena kenapa memanjakan istri kok? Yang menggunakan terasi kan istri. Ya. Tuh. Nah, airnya sendiri kemudian disebut petis. Yang biasa kita makan dengan tahu petis. Seiring berjalannya waktu, dikenal nih, rame. Datanglah para warga yang mau beli petis, orang-orang Sunda. Dari Raja Galuh, dari Kadipaten, ya pokoknya orang yang Sunda lah, orang Sunda. Mereka nggak mau kesorean, karena pulangnya jauh, jalan kaki. Kemudian muncul kalimat gerage atuh, artinya cepetan. Ya, jangan kelamaan kesorean, kan ngantri tuh. Kemudian menjadi sebuah sebutan. Pada kamana kagarage. Ya, padahal gerage dari kata gerage. Nah, makna lain daripada gerage setelah berkembangnya Cirebon adalah kota gede. Itu. Jadi banyak sebutan untuk Cirebon, ya, dari mulai kebun pesisir, Sarumban, orang Sunda menyebutnya Grage, Belanda nulisnya Cirebon, inilah Cirebon, ya. Bahkan kalau menurut orang tua kita zaman dulu, seperti almarhumah ibu saya, almarhum nenek saya, kalau mau nyebut Cirebon tuh badai pundi mi, badai tengpekan. Ya, karena aktivitas peken tuh ada dua pengertian ya. Arti peken bermakna minggu, peken bermakna pasar. Jadi sampai sekarang orang Cirebon kalau mau ke pasar bilangnya badai teng budi, badai teng peken. Artinya mau ke pasar, artinya tempat keramaian. Ini uniknya Cirebon, ya, uniknya Cirebon yang mohon maaf ya, yang mungkin terlupakan oleh anak-anak sekarang. Ya, jadi ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kenali Cirebon, kalian akan menyayangi Cirebon. Itu kalau tentang Cirebon. Oke Bapak, ya. Sangat menarik sekali. Baru tahu bahwa memang Cirebon semenarik itu ternyata Bapak. Itu. Untuk pertanyaan kedua Bapak, bagaimana Bapak melihat peran Cirebon dalam sejarah Indonesia Bapak? Nah, ini yang menarik. Ketika Pangeran Cakrabuana merasa dirinya sudah tua, menyerahkan ke keponakan dan menantunya, Syekh Hidayatullah menjadi Kuwu Cirebon, beliau tidak mau disebut Kuwu. Makanya beliau bergelar Susuhunan Jati Purba Wisesa. Susuhunan itu atap rumah, jati itu kayu yang paling istimewa, purba wisesa itu adil dan bijaksana. Artinya orang yang mengayomi adil bijaksana. Menjadi panutan Cirebon. Nah, di zaman beliau itu kemudian ada tatanan pemerintahan. Ya. Membuat jaksa pepitu. Kelengkapan hukum. Ya. Jaksa agungnya Pangeran Kejaksaan. Nah, kemudian hakim agungnya Pangeran Jakatawa yang memutus orang itu bersalah atau tidak. Jaksa agungnya kita kenal orang yang sangat arif bijaksana, ya, Pangeran Panjunan. Di samping itu juga Cirebon dilengkapi pasukan. Kalau sekarang pemerintah, kita bukan rahasia umum ya, di negeri ini ada pasukan besar yang namanya Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat. Kita punya pasukan jaga satru. Ya, kita punya sekarang ini punya Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Kita punya pasukan Dadali di bawah Pangeran Sucimana.
Ada pas pampres, kita punya Jagabayan. Ya. Ada infanteri, kita punya pasukan Baladika. Pasukan pengempur Suranenggala. Kalau sekarang pemerintah punya angkatan laut marinir, kita punya Sarwajala dengan pasukan panah perempuannya Jala Sutra. Ya. Jadi artinya kalau tadi peran Cirebon untuk pemerintah, yang sekarang dipakai pemerintah mengadopsi Cirebon kok. Ya, mengadopsi Cirebon. Bahkan zaman dulu Cirebon itu ekstrim loh. Ketika seseorang bersalah disidang oleh Pangeran Jakatawa di sebuah tempat yang sekarang namanya Pasindangan, padahal nama aslinya itu Pesidangan, tempat menyidang orang. Ketika orang itu dianggap tidak bersalah, direhab, ditaruh di sebuah tempat namanya pengampunan. Artinya diampuni. Tapi kalau orang itu dinyatakan bersalah, dia akan dikasih ciri, ya, dimandikan. Sumur tempat mandikan orang yang akan dihukum mati itu namanya sumur ketandan. Artinya ditandai bahwa ini orang bersalah. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, apa kontribusi Cirebon? Apa yang dilakukan pemerintah sekarang niru Cirebon, ya. Ya. Cirebon sudah melakukan di abad ke-16. Nah, pemerintah baru di abad 20. 4 abad. Ya. Jadi banyak sebetulnya kontribusi. Bahkan jujur ya, kalau saja negeri ini mau mengacu pada sebuah kalimat ketika Pangeran Cakrabuana menobatkan Syekh Syarif Hidayatullah jadi susuhunan, jadi pemimpin, negeri ini nggak ada pengangguran, negeri ini nggak ada orang miskin. Karena kalimat beliau pada saat mau menobatkan Syekh Syarif mengganti beliau, kalimatnya berbunyi, "Wedia pangucapmu marang pangeran. Takutlah ucapanmu akan Sang Maha Kuasa." Karena ucapan pemimpin itu sabdo pendito ratu. Ya. Ya sekarang ya kita lihat sendiri. Ya mohon maaf. Ya. Bagaimana kearifan, bagaimana bijaksananya Syekh Syarif Hidayatullah ketika jadi pemimpin. Kemudian keluar petua, ingsun titik tajuk lan fakir miskin kalian yatim piatu. Waduh, hebat sekali itu. Ya. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat sejarah Cirebon dengan kehidupan sehari-hari kita Bapak? Ya, yang seperti saya katakan tadi, ya kan. Kalau kita mau mengacu bagaimana keraton menghadapnya ke Gunung Jati, itu merupakan simbol, merupakan filosofi bahwa orang Cirebon kiblatnya harus Sunan Gunung Jati. Ya. Nah, ini yang harusnya dicermati. Kenapa? Beliau seorang panutan. Syekh Syarif Gunung Jati itu, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bukan hanya pemimpin, bukan aja, beliau seorang panutan. Nah sementara ini saat sekarang ini kita nggak punya panutan. Kita kehilangan panutan. Panutan pasti pemimpin. Tapi pemimpin belum tentu panutan. Nah inilah. Ya. Seyogianya konsep-konsep yang ada di pemerintah daerah saat sekarang ini ya sedikitlah dengan konsepnya Syekh Syarif. Nah. Oke, kita lanjut Bapak. Kalau apa sih yang membuat Bapak tertarik dalam mempelajari sejarah-sejarah Cirebon Bapak? Sekali lagi, peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Sebetulnya ini bukan hanya saya ya. Mereka yang mengaku lahir di kota Cirebon harusnya itu tadi. Betul. Ya. Betul. Namun saya tidak menyalahkan mereka. Tuntutan kehidupan kan beda-beda. Ya. Satu. Kedua, chemistry-nya di mana?
Secara kebetulan saya chemistry-nya menggeluti ini, mencintai ini, terlanjur itu. Ya. Di sisi lain ada satu keterpanggilan saya. Ini kalau bukan saya siapa nih? Ya. Sementara saya mendapat amanat dari kakek saya, dari bapak saya, dan mengambil istilah dari para ahli sufi, al ilmu abdulun minal daulin. Ilmu itu baru bermanfaat kalau diamalkan. Dari situlah kemudian saya mencoba belajar dengan sharing dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang yang lebih senior yang sudah pada almarhum. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar kalau kitanya mau. Satu, kata para ahli sufi, walaupun keluarnya dari pantat ayam, kalau telur ambil. Ya, jangan melihat dari fisik. Dari situlah kemudian akhirnya saya kena kutukan Cirebon. Bahaya loh kutukannya Cirebon. Ya, bukan hanya berlaku untuk orang asli Cirebon, artinya yang lahir dan besar di Cirebon. Yang bahaya adalah pendatang. Kenapa? Kutukannya Cirebon tuh supatah kata orang tua. Cirebon tuh ditinggal abot, ditonggoni brobot. Saya nih orang Cirebon, semalam aja di Bandung, kepikiran, aduh lagi pada apa ya? Karena kita punya komunitas, padahal tinggal di Cirebon ya begini-gini aja. Ya, ini dan ini coba kalian lihat, ya banyak kok mantan-mantan pejabat yang serta merta tugasnya pindah bikin rumah di Cirebon. Ya, ketika saya tanya, apa yang mengesankan Cirebon? Iya Kang ya, padahal gini-gini ada Cirebon. Cuma aku ninggalin Cirebon berat dong. Ya. Ini apalagi saya sebagai putra daerah. Naif dong. Secara kebetulan, mohon maaf, Cirebon kota yang paling istimewa di dunia loh. Cirebon ini kota yang paling istimewa di dunia. Kurang dari 500 meter, 3 keraton 1 paguron, atau sekarang disebutnya 4 keraton. Kota mana di dunia? Ya, yang satu kota punya 4 keraton. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Cirebon tidak punya kebun bako, punya pabrik rokok, PAT. Ya, Cirebon tidak punya kebun karet, punya pabrik karet yang namanya NIRI, National Industry Rubber. Ya, Cirebon tidak punya kebun teh, punya pabrik teh tertua di Jawa, Teh Peko. Ya, Cirebon tidak punya hutan rotan, pengrajin rotannya dikenal di dunia. Ayo. Dan Cirebon satu-satunya kota yang dilintasi double track utara-selatan kereta api. Jadi saya sebagai orang Cirebon, saya boleh bangga dong. Ya. Di sisi lain, dalam berbagai seminar, saya selalu ngomong, jangan ajari kami orang Cirebon toleransi. Kami sudah toleransi sebelum negeri ini toleransi. Apa buktinya? Coba masuk ke Keraton Kesepuhan, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, 50 meter gereja Advent. 200 meter dari situ Santo Yosef. 50 meter Santo Yosef gereja Pasundan. 150 meter Vihara Welas Asih. 100 meter Vihara Welas Asih Kelenteng Talang. 200 meter dari Kelenteng Talang Masjid Jagabayan. 100 meter Jagabayan Masjid Panjunan Kulang. Toleransi bagaimana wong Cirebon? Ya. Nah inilah kenapa kita harus mempersulit. Oh, leluhur kita juga hidup berdampingan, hidup bersama. Ya. Jadi inilah kenapa akhirnya setelah saya pelajari betapa istimewa dan betapa hebatnya Cirebon. Ya. Karena kenapa? Sejarah adalah sebuah peristiwa masa lalu yang tercatat. Ada yang nulis, tercatat itu sejarah. Ya.
Cirebon dulu hebat kok. Bisa ekspor rokok ke Afrika, ke Eropa. Suruh tuh yang dihasilkan J.J. Michel 1914, kemudian 1924 BAT, itu bukan dijual di dalam negeri. Untuk muspot tentara NATO, untuk pesawat tentara istilahnya di Eropa sama di Afrika. Ya. Dan inilah hebatnya Cirebon. Ya. Padahal aturan yang dibikin oleh seseorang yang disebut Susuhunan Jati itu tadi. Ya. Artinya pemimpin yang mengayomi, adil, bijaksana. Akhirnya jadi panutan. Jangankan Bapak yang memang sudah menjadi putra mahkotanya Cirebon, saya yang sebagai pendatang saja ketika masuk ke Cirebon tuh jadi bangga sendiri gitu Bapak, karena sangat menarik sekali Cirebon ini. Iya, makanya saya suka ngobrol ya, kalau ngobrol-ngobrol. Saya muter ya ketika saya masih aktif di protokoler kesultanan, saya sebagai protokoler kesultanan kesepuan, ketika FKN, saya kan datang lebih dulu. Mereka begitu ditanya, Pak dari mana Pak? Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Oh iya, saya juga orang Cirebon Pak. Cirebonnya di mana? Cirebonnya di mana? Luragung mah Kuningan. Dia nggak mau itu orang Kuningan. Dia ngomong Cirebon dulu. Ya, ketemu lagi ketika saya di bau-bau kepala dolog loh. Ya, kepala gudang beras. Pak, dari mana Pak? Kesultanan Kasepuhan. Lah anggi Pak, ku lagi saking Cirebon. Cirebon ini di Arjawinangun, Kabupaten. Ya, karena ketika berbicara Cirebon, ini Ciayu Majah Kuning. Tapi kalau Cirebon, kota atau kabupaten nih. Ya, ini ada sebuah kebanggaan orang-orang tua kita zaman dulu gitu. Ya, karena kenapa? Cirebon merupakan kesunanan, kepanembahan, yang akhirnya kesultanan yang cukup disegani. Cukup disegani. Itu. Oke Bapak. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Untuk harapan Bapak bagi kita pemuda di Cirebon dan bagi masa depan Cirebon apa Bapak? Yang pertama, kenali diri kalian dari mana, kenali diri kalian siapa, dari mana, dan untuk apa. Dan bisa berbuat apa, akan apa. Maaf, saya bangga ya. Justru yang undang saya Win Cyber. Bukan Swagati ataupun Unta. Ya. Kenapa? Terkait dengan nama Syekh Nurjatinya mungkin ya. Tapi satu harapan saya adalah ke depan. Sebuah peribahasa mengatakan bangsa yang besar, bangsa yang menghormati dan menghargai pahlawannya. Syekh Syarif Hidayatullah bukan pahlawan nasional, tapi lebih dari nasional. Ya. Lah, bagaimana kita menghormati dia, bagaimana mencintai dia kalau kita tidak mengenal sejarahnya? Itulah makanya. Kenali siapa, dari mana, bagaimana. Artinya kalau dalam ilmu media tuh 5W1H. Ya. When, where, why, what, how. Ya. Ini yang terpenting lagi adalah chemistry-nya bisa muncul nggak nih? Sekarang mohon maaf, beberapa kali saya diminta ngisi P5 di beberapa sekolah negeri di kota Cirebon, baik SMP maupun SMA. Saya lebih kepada kearifan lokal. Ketika saya tanya dengan bahasa Cirebon, Bapak tadi ngomong apa Pak? Aduh ya angel saya bilang. Nah ini ya, ini. Kalau kalian sebagai mahasiswa, notabene pendatang, saya yakin, taruhlah kalian sudah semester 3. Mungkin ketika orang Cirebon ngomong, ngerti maksudnya. Ngomongnya yang angel. Ya, karena kenapa? Cirebon itu unik loh. Ya, antara satu tempat ke tempat lain, dialeknya beda.
Dialeknya beda. Sekarang contoh di belakang kita nih, Karangyuda atau Persil, ya masih pakai o. Nyebrang sedikit ke Kalikowa sudah o. Iya betul. Ya, itu. Nah ini disatukan oleh Kromo Inggil, Babusan atau Bebasan, ya karena itu biasa hari-hari. Nah inilah keprihatinan saya kepada anak-anak sekarang. Saya tidak menyalahkan mereka. Untuk di sekolah saya tidak menyalahkan siswa, tidak bisa menyalahkan guru, tidak bisa menyalahkan dinas, karena kurikulum pemerintahnya sudah robah. Betul Bapak. Sekarang contoh, kita di Cirebon dengan keunikan bahasanya, bahasa daerahnya Sunda. Iya kan? Katanya bahasa ibu. Inilah kadangkala saya memberikan masukan, kadangkala saya rewel dan kritis ke dinas gitu. Ya. Dan ingat, kita semua hidup itu konsepnya pariwisata. Kalau kita dalam kehidupan menggunakan konsep pariwisata, happy. Kalian dari rumah datang ke Cirebon, contoh, nah dari Bekasi, Iya Bapak. datang ke Cirebon, ya, wisata edukasi, ya. Kemudian kalian ke warung, wisata belanja, itu yang tidak disadari, ya. Untuk sebuah konsep wisata, kebersihannya harus jaga, keindahannya harus tertata, higienis kata medis kan. Nah sekarang bagaimana seseorang masuk ke mall kalau orangnya dekil pakai compang-camping diusir sama satpam. Ya, inilah keprihatinan saya. Namun saya berharap dari kalian inilah calon-calon pemimpin masa depan. Ya, kalau saja penerapan aturan pemerintah ini konsepnya pariwisata. Pariwisata tuh sales. Karena menjual budaya. Ya. Wisata edukasi. Berbudaya belajar. Budaya pendidikan. Ya. Karena yang dimaknai dengan sebuah kalimat kebudayaan itu simple. Yang dimaksud kebudayaan adalah aktivitas masyarakat turun-temurun lewat pembelajaran, itulah kebudayaan. Kalian lagi melakukan budaya edukasi. Ya. Bisa ngaji tanpa belajar. Enggak Bapak. Bisa ngitung tanpa belajar. Ya. Tapi jujur aja, saya zaman sekarang nih kalah sama cucu saya. Nggak tahu cucu saya belajarnya dari mana, main handphonenya pintar. Malah kakeknya gaptek. Itu harapan saya ya ke depan. Jadi artinya saya berterima kasih pada kalian semester 3 ya. Ada yang semester 3, ada yang semester 5. Ya, semester 3 dari UIN Cyber. Terima kasih. Ya istilahnya apa yang saya sampaikan tadi ini sebutir batu kerikil di gurun pasir. Ya kan? Sebutir kerikil di gurun pasir. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi lewat podcast ini menjadi setetes air di tengah dahaga. Amin. Karena jujur saat sekarang ini kita ini lagi dahaga degradasi moral. Ya, karena ingat sebuah filosofi, untuk menghancurkan satu bangsa tidak perlu perang konvensional. Rusak budayanya maka akan hancur bangsa itu. Lah kita lagi mendekati ke situ. Ketika ditanya wayang golek itu apa? Tapi begitu artis Korea jawabnya pintar-pintar. Itu. Oke Bapak, tak terasa tadi merupakan pertanyaan terakhir Bapak dan kita sudah ada di penghujung waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang kepada kami dan telah menyampaikan pembahasan-pembahasan yang sangat menarik tadi Bapak. Dan terima kasih juga kepada Sobat Sejarah. Saksikan podcast episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.